Halo sahabat perikanan, selamat datang di podcast Perikanan UGM. Pada segmen kali ini kita akan bahas mengenai perikanan menginspirasi dengan topik bahasan yaitu mengukir prestasi membanggakan di negeri Formosa, Taiwan. Saat ini saya selaku host, saya Rari. Saat ini saya telah ditemani oleh narasumber hebat, yaitu yang pertama ada Kak Noval Abiyu yang merupakan Magister Ilmu Perikanan UGM dan Kak Sinta Novia yang merupakan Magister Administrasi Publik yang akan membersamai kita pada podcast kali ini. Halo Kak Noval, Kak Sinta, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Halo, baik. alhamdulillah baik. Dalam keadaan sehat ini Kak? Iya, Sumbernya alhamdulillah. semangat ini. Semoga. Oke. Sebelum masuk pada segmen yang akan kita perbincangkan, saya selaku host juga ingin menyapa sahabat perikanan dimanapun berada. Halo sahabat perikanan, semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat tentunya. Oke. Pada kesempatan kali ini, topik yang akan dibahas adalah mengukir prestasi membanggakan di negeri Formosa, Taiwan melalui ajang Kaohsiung International Invitation and Design Expo atau KIDE. Dan nantinya kita akan berbincang-bincang, akan menggali informasi lebih lanjut dari narasumber hebat kita. Sebelumnya, mungkin Kak Noval dan Kak Sinta bisa menyapa dulu sahabat perikanan dimanapun berada sambil memperkenalkan diri. Iya. Halo sobat perikanan. Sebelumnya terima kasih ya di kesempatan kali ini tim Aquasets diberi kesempatan diundang untuk berbagi di podcast perikanan ini. Perkenalkan, namaku Naufal Abiyu, biasa dipanggil Naufal, mahasiswa Magister Ilmu Perikanan UGM. Dan saya kali ini ditemani dengan salah satu tim juga, rekan saya. Halo sahabat perikanan, perkenalkan saya Sinta Novia, biasa dipanggil Sinta. Saya dari Magister Ilmu Administrasi Publik, Visipol UGM. Baik, terima kasih Kak Noval, Kak Sinta. Jadi kita langsung ke pertanyaan pertama aja nih Kak. Mungkin bisa dijelaskan nih Kak mengenai kompetisi Kaohsiung International Invitation and Design Expo atau KIDE ini yang diselenggarakan oleh World Invitation Intellectual Property Association atau WIPA dan Taiwan Invitation Product Promotion Association TIPA. Ini bagaimana Kak kompetisi ini? Ya, oke. Jadi kompetisi ini KIDE 2023. Jadi ini merupakan ajang pameran inovasi yang diakui secara global yang diselenggarakan untuk kita memamerkan inovasi-inovasi, kemudian solusi pembelajaran alternatif yang dikemas secara kreatif begitu. Jadi inovasi kita atau apa yang kita kerjakan gitu, kita pamerkan di ajang tersebut. Jadi bentuk kompetisi ini merupakan pameran atau expo. Kita mempersiapkan apa materi kita, apa inovasi atau penemuan kita siapkan untuk dipresentasikan. Kemudian siapapun bisa datang ke booth kita untuk bertanya, untuk ya berdiskusi seperti itu. Salah satunya yaitu tentu saja dewan juri gitu. Ada dewan juri dan juga teman-teman peserta delegasi lainnya gitu, kira-kira seperti itu. Jadi untuk sebelum kita sampai ke sana, tim kami KIDE ini berkolaborasi dengan Innova atau Asosiasi Inovasi atau Invention yang ada di Indonesia. Jadi kami direkomendasikan, kemudian kami diseleksi untuk kemudian dapat berangkat dan mengikuti ajang tersebut, seperti itu kira-kira. Jadi di kegiatan ini merupakan suatu wadah untuk mendukung atau apresiasi terhadap inovator-inovator di seluruh dunia. Jadi kegiatan ini di sini kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ide, untuk menyampaikan gagasan yang itu dikemas secara kreatif. Jadi di sana kita mempresentasikan dari inovasi kami berupa produk prototipe. Oke, wah, luar biasa sekali nih Sobat Perikanan. Jadi mulai Kak Noval dan Kak Sinta dan tim ini dipromosikan ke sana, kemudian mempresentasikan hasil karyanya, sehingga juga tadi dinilai dewan juri gitu ya Kak. Lalu kalau boleh tahu nih Kak, berapa tim Kakak ini, ada berapa orang dan apakah ada dosen pembimbingnya nih Kak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, jadi tim Aquasets terdiri dari 4 orang. Ya. Itu ada Mas Amar Nur Hidayat, kemudian saya sendiri Naufal Abiyu, dan Kak Sabrina Arisandi. Kami bertiga merupakan mahasiswa Magister Ilmu Perikanan UGM yang sekarang sedang disibukkan dengan kegiatan penelitian ya,
tugas akhir begitu. Kemudian dari tim ini kita juga berkesempatan untuk kolaborasi dengan salah satu teman Visipol dari Magister Administrasi Publik, yaitu Mbak Sinta. Itu untuk dosen pembimbing juga, kami dibimbing oleh salah satu dosen akuakultur perikanan UGM, yaitu Bapak Dr. Ignatius Hardaningsih MSI. Dengan alhamdulillah di bawah bimbingan beliau kami diarahkan untuk mengerjakan, untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diimprove dari karya kami, begitu. Baik. Kemudian kalau tadi sempat dijelaskan juga di awal, ini kan juga kompetisi internasional seperti itu. Kalau boleh tahu, ini pesertanya dari mana saja dan tingkat saingannya itu ketat atau enggak atau gimana gitu, Kak? Oke. Ya, betul. Jadi ini kompetisi internasional ya, banyak delegasi yang datang dari seluruh dunia gitu. Dan dari informasi panitia yang saya dapat gitu, ternyata kemarin ada delegasi dari 30 negara, kira-kira 30 negara. Cukup Dan banyak. timnya itu ada sebanyak 400 gitu, kira-kira seperti itu. Tapi dari 400 tersebut terbagi jadi beberapa kategori. Kalau kami sendiri itu ada di kategori agriculture. Dan kalau saya boleh sebutkan kemarin, dan saya juga sedikit keliling ya, untuk peserta yang datang itu memang banyak ya. Di Eropa ada, yang saya ingat itu ada Rumania, kemudian Turki, Kroasia, Ceko, Inggris, Rusia. Di Asia Timur itu ada negara Korea, Jepang, Taiwan itu sendiri, kemudian Makau. Kemudian di Timur Tengah itu juga datang ada Arab Saudi, Iran, Qatar. Afrika pun juga ada, itu dari Mesir, Sudan, itu yang saya ingat. Kemudian Asia Tenggara ini datang semua kayaknya, termasuk Indonesia itu juga ada beberapa tim. Tapi memang banyak peserta internasional dan tingkat persaingannya menurut saya juga cukup ketat ya, dengan kita berhadapan dengan sekian banyak peserta tersebut. Tapi sebenarnya dari tim kami sendiri itu tidak terlalu terbawa persaingan itu sendiri. Alhamdulillah kami enjoy, kami bisa mempersiapkan diri dengan baik, kita dapat mempersiapkan apa yang ingin disampaikan, kita sudah siap apa yang nanti akan ditanyakan, akan didiskusikan. Jadi alhamdulillah kami cukup percaya diri dan enjoy gitu, tidak merasakan terlalu banyak tekanan, kira-kira seperti itu ya Mbak Sinta. Iya, jadi dari kegiatan ini yang kami lihat dari pesertanya, dari panitia itu mewakili dari seluruh benua di dunia gitu. Jadi kami awalnya ini kegiatan yang kompetitif tapi tidak menghalangi kami untuk bisa mempresentasikan ide dan gagasan itu secara percaya diri gitu, Mas. Oke, baik. Mungkin tanya lebih lanjut nih, Kak. Lalu gagasan atau produk atau karya apa yang di sana tuh dipresentasikan? Mungkin bisa dijelaskan ke sahabat perikanan di sini mengenai produk Kakak tadi. Jadi karya yang kami presentasikan itu ide yang perikanan banget ya, perikanan budidaya. Jadi itu prototipenya berupa aplikasi pendampingan budidaya air tawar yang bernama Aquasage. Dari aplikasi tersebut kami menyajikan ada 5 fitur, ada 5 menu utama. Yang pertama itu ada pendampingan budidaya, kemudian kalkulator budidaya, kemudian konsultasi, forum diskusi, dan juga tips marketing. Nah, di menu yang pertama itu pendampingan budidaya, kami menyajikan bagaimana sih cara melakukan budidaya yang baik, bagaimana prosedur-prosedur budidaya yang sesuai dengan JBIB dari KKP begitu, yang kami kemas dengan ya lebih menarik begitu ya, lebih user friendly. Kita bagikan menjadi beberapa part, kita juga sajikan beberapa video, sehingga ya harapannya pengguna ini dapat menggunakan fitur ini dengan mudah begitu, mudah dipahami juga. Kemudian di fitur yang kedua itu ada kalkulator budidaya. Memang dalam kita melakukan budidaya, data ini sangat penting kan, banyak yang harus kita hitung gitu. Jadi untuk memudahkan itu kami menyediakan kalkulator budidaya. Di situ dapat dihitung secara otomatis data-data penting seperti biomasanya berapa, kemudian sampling pertumbuhannya berapa, kemudian FCR-nya berapa, survival rate-nya berapa. Itu para pengguna hanya cukup menginput
data yang didapatkan dari lapangan, kemudian akan dikalkulasikan secara otomatis. Dan yang ketiga itu ada fitur konsultasi. Jadi di situ kita menghubungkan antara para expert di bidang tersebut dengan para pengguna gitu. Di situ kita bisa memilih, ada beberapa expert di bidang budidaya, misalkan namanya siapa, kemudian profilnya bagaimana begitu. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Konsepnya kira-kira seperti aplikasi Halodoc. Oh, Halodoc ya. Oke, Halodoc gitu ya. Kemudian di fitur yang keempat itu forum diskusi. Jadi diskusinya lebih luas. Ada banyak yang tergabung dalam forum tersebut. Gitu. Yang terakhir ada tips marketing. Kita memberikan tips gitu ya ke para petani bagaimana cara menjual hasil panen gitu, baik di media online maupun media konvensional gitu. Harapannya kita ingin membentuk ekosistem budidaya yang baik dari hulu ke hilir begitu. Ya, jadi Aquasage ini berangkat dari permasalahan Mas. Jadi kami kebetulan dari satu organisasi yang sama, yaitu Aksi Sosial Himpunan Mahasiswa Pasca Sarjana UGM. Jadi di situ kami memiliki desa binaan yang kami kunjungi atau datangi secara berkala. Nah, dari desa binaan tersebut ternyata mempunyai permasalahan masih banyaknya lahan kosong yang itu bisa menjadi potensi untuk bisa dikembangkan menjadi lahan budidaya ikan air tawar, yang mana permasalahan itu juga sama dialami di asal daerah kami, yaitu Magelang, Purworejo maupun Kulon Progo. Nah, jadi harapannya melalui aplikasi Aquasage ini bisa dimanfaatkan masyarakat secara luas untuk bisa bermanfaat untuk pengembangan budidaya ikan air tawar, dan nantinya dengan pengembangan budidaya ikan tawar ini nanti akan dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. Jadi begitu Mas. Oke, wah, luar biasa sekali sahabat perikanan, bagaimana membentuk aplikasi Aquasave ini, kemudian dimulai dari aksi peduli ya terhadap budidaya perikanan seperti itu. Lalu kalau boleh tahu nih Kak, bagaimana kita kembali ke awal ya, bagaimana tim ini dapat terbentuk, mulai dari mungkin informasi mengenai kompetisi ini, kemudian dalam mempersiapkan kompetisi ini ada hambatan atau tantangan apa saja Kak, dan bagaimana cara mengatasinya, seperti itu. Kalau bagaimana kami membentuk tim ini, itu berawal dari ini ya, kami bertiga, saya, Amar dan juga Sabrina ini merupakan mahasiswa yang sedang disibukkan dengan penelitian di laboratorium. Kami sama-sama bekerja di laboratorium begitu. Dan setelah sekian lama ya kami merasakan ada sedikit jenuh begitu. Dan tercetuslah ide untuk kita ikut kegiatan apa nih ya yang seru, yang ada value-nya, yang juga bisa jadi refresh buat kami begitu. Kemudian muncullah ide untuk mengikuti kompetisi. Tapi yang ke tempat yang oke begitu ya, kita jadi cari kompetisi yang ke luar negeri gitu. Dan kemudian dari kami bertiga juga merasa kurang nih, kayaknya kita perlu ada seseorang lagi untuk melengkapi tim ini. Dan akhirnya dengan ini hubungan kami yang baik juga di organisasi, akhirnya kami bertemu dengan Mbak Sinta yang juga punya pengalaman. Dan akhirnya kami ketemu, diskusi, dan terbentuklah empat orang satu tim ini begitu. Oke, lalu tantangan hambatan apa aja Mas dalam menyiapkan ini dari proses awal terbentuk timnya ini juga? Nah, jadi dalam proses pembentukan tim itu sebenarnya panjang Mas prosesnya, dari kita brainstorming dulu, kita kumpul-kumpul dulu kira-kira ide apa sih yang mau kami usulkan dan menjadi sebuah inovasi itu. Nah, kira-kira kami ada sekitar waktu 2 bulan untuk menyiapkan lomba itu, dari menyamakan persepsi dulu, dari brainstorming ide dan gagasan kami, dari sampai tahap pengumpulan abstrak hingga coaching dan lomba. Nah, untuk tantangan yang kami hadapi itu sebenarnya karena kami dari latar belakang ilmu yang berbeda dan dari jurusan yang berbeda, itu pertama waktu. Jadi untuk kumpul itu ada struggle sendiri. Jadi malam ini bisa enggak ya kira-kira. Nah, cara ternyata ada tugas kuliah yang itu untuk kumpulnya agak susah. Nah, tapi alhamdulillah itu seiring berjalannya waktu kita bisa kumpul, meskipun ya
di tengah kesibukan kita meluangkan waktu, membagi skala prioritas itu untuk bisa menuangkan, ayo kita sama-sama menuangkan gagasan, ayo kita sama-sama untuk menciptakan inovasi untuk ikut lomba ini gitu Mas. Ya. Luar biasa sekali sahabat perikanan bagaimana menyiapkan tim ini, kemudian mungkin dalam setiap proses kompetisi itu persiapannya juga butuh waktu yang cukup lama, sehingga kalau nggak salah dengar juga tampaknya tim ini berhasil menjuarai silver medal ya Mas. Ya. Jadi itu bagaimana sih perasaan Kak Sinta dan Kak Noval ini setelah, mungkin nanti bisa ditunjukkan ke sahabat perikanan silver medalnya ini, bagaimana perasaannya dan apa sih yang pertama kali di apa ya, kayak impressionnya gitu, gimana Kak? Ya, tentu ya alhamdulillah kami ini ya speechless gitu ya, dan juga bersyukur tentu saja. Alhamdulillah setelah banyak hambatan, banyak tantangan yang dilalui, banyak pengorbanan juga yang kita berikan gitu, dan ternyata alhamdulillah dapat berbuah manis gitu. Kami berhasil mendapat penghargaan berupa silver medal di kategori agriculture begitu. Jadi ini kami bawa ya medalnya. Nah, ini dia. Ini silver medalnya teman-teman. Dan juga selain dari penilaian di kategori tersebut, tim juri juga menilai kami, dan di situ kita juga mendapatkan semacam special award gitu. Di sini kami mendapatkan 2 penghargaan special award. Di sini dari mana? Romania Invention Forum, dan juga di sini dari mana? Dari Universitas Malaysia Perlis. Ya, itu. Jadi ini merupakan penghargaan special award gitu yang kami dapatkan begitu. Alhamdulillah setelah banyak tantangan, hambatan yang kita lalui, berbuah manis gitu. Luar biasa sekali nih, ini sobat perikanan, bahwa nggak nyangka ya Mas, kayak, tapi juga tetap bersyukur, kemudian mungkin kedepannya juga bisa meningkatkan lagi gitu ya Mas, motivasi bagi teman-teman. Nah, di sini juga mau tanya lagi nih, mungkin secara personal ke Kak Noval dan Kak Sinta ini, di tengah kesibukan sebagai mahasiswa magister di UGM ini, bagaimana sih cara membagi waktu, membagi skala prioritas yang tadi sempat dijelaskan seperti itu, sehingga antara kompetisi maupun akademiknya ini bisa stabil dan semuanya bisa tercapai dengan baik. Seperti itu bagaimana kan? Kalau dari saya itu, saya membagi skala prioritas di mana saya menentukan target-target di saat awal masuk semester, bagaimana saya harus organisasi, prestasi, dan akademik itu seimbang. Jadi kalau dalam membagi waktunya, saya biasanya mengutamakan akademik dulu, tapi jangan sampai lewatkan kesempatan apa yang ada di depan mata. Jadi kita semua itu punya kesempatan yang sama, hanya bagaimana kita memanfaatkan kesempatan tersebut. Kita punya waktu yang sama, silahkan gunakan waktu itu sebaik mungkin. Jadi kalau saya, meskipun saya sibuk gitu untuk melakukan sebuah proyek penelitian ataupun kuliah, tapi tidak membatasi saya untuk mengupgrade diri, untuk mengembangkan diri lagi, untuk bisa mengikuti sebuah kompetisi atau perlombaan yang itu mana dapat menunjang prestasi saya ke depannya gitu Mas. Kalau dari Kak Noval? Kalau dari aku sama sih, cara kita membagi waktu ya, kita bagi sesuai dengan skala prioritas. Tentu saja prioritas yang pertama merupakan akademik. Untuk saat ini penelitian begitu. Dan ya alhamdulillah saya bisa membagi waktu, dan sebelumnya juga saya ketika S1 ya cukup banyak disibukkan dengan kompetisi semacam ini. Sehingga saya juga sudah terbiasa untuk membagi waktu begitu. Dan saya juga berpikir kesempatan berkuliah S2 ini cuma sekali. Kalau saya cuma kuliah doang gitu, tidak ya kurang lah value-nya. Betul kata Mbak Sinta, kita harus memaksimalkan segala kesempatan yang ada gitu. Toh nanti kita itu semua akan kembali ke diri kita semakin berkembang, mental kita semakin terbentuk gitu. Dan juga menurut saya kompetisi ini bukan hanya sekedar kompetisi gitu. Kita mendapatkan experience atau value yang tidak ternilai. Bagaimana cara kita menyampaikan gagasan ke orang-orang yang berbeda latar belakang, bahasa, dan budaya, bagaimana kita mengolah emosi ketika berkompetisi dengan banyak negara seperti itu, dan sampai akhirnya kita mendapatkan hasil yang manis seperti ini.
Iya, dan di situ pun kami mendapatkan ilmu yang itu bisa kita dapatkan, yaitu memperpanjang relasi atau memperbanyak relasi dari berbagai belahan dunia. Jadi kami merasa bersyukur bisa kolaborasi dengan Magister Ilmu Perikanan, meskipun saya awalnya dari Visipol gitu. Jadi selain saya tahu ilmu mengenai ilmu perikanan, saya juga tahu dengan iklim atau siklus di perikanan itu seperti apa, dan dari kompetisi ini dan kegiatan ini kita bisa memperluas relasi dari berbagai dunia, dan kita tahu oh ada inovasi-inovasi yang menakjubkan dari teman-teman yang ikut dari kegiatan kemarin, yang itu bisa kita pelajari dan nantinya bisa menjadi motivasi kami untuk bisa mengembangkan Aquasits ini lebih baik lagi. Wah, keren sekali ini bagaimana mencoba kemudian untuk membagi waktu yang cukup baik juga, sehingga mendapatkan ilmu-ilmu tentunya ya Mas ya. Tidak hanya mungkin kalau menurut saya kalau juara itu sebagai apa ya, kayak bonus atau apa, tapi yang penting relasi dan ilmu-ilmunya, pengalaman seperti itu Kak. Lalu mungkin ini kita ke pertanyaan terakhir atau kayak ke buat teman-teman sahabat perikanan ini sebagai motivasi. Mungkin teman-teman sahabat perikanan di sini juga kayak mau untuk ikut lomba atau kompetisi tapi kayak masih ragu-ragu seperti itu. Bagaimana tuh caranya supaya mereka tuh dapat meningkatkan kepercayaan diri dalam mengikuti suatu kompetisi, dan mungkin juga bisa memberikan pesan-pesan bagi sahabat perikanan yang ingin mengikuti kompetisi lain-lainnya seperti itu Kak. Oh ya, jadi gimana ya cara meningkatkan kepercayaan diri untuk bisa mengikuti kompetisi atau apapun itu? Yang penting kita harus ini sih, ya kembali lagi kepada diri kita sendiri. Kita harus menganggap diri kita sendiri itu istimewa ya, spesial. Kita di perikanan ini istimewa, kita berasal dari Indonesia, kita punya potensi yang sangat besar. Kalau kita bisa mengembangkan itu semua, itu akan menjadi sesuatu yang istimewa begitu. Dan jangan minder gitu. Kita berasal dari Indonesia, bagaimana kita menghadapi peserta dari Jepang, Korea dan lain-lain. Semua itu kembali ke kemauan kita. Apakah kita mau berjuang, mau melakukan effort yang lebih seperti itu? Bagaimana kita mau mengembangkan diri, sehingga ya semuanya itu bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Ya, dan ini jadi kalau dari saya itu setidaknya kita nyoba dulu. Kalau nyoba kita tahu hasilnya ada dua, ada gagal dan ada berhasil. Kalau kita nggak nyoba itu ya udah pasti gagal aja gitu. Jadi hasilnya udah pasti gagal. Jadi apa yang saya tanamkan ke dalam diri saya, ayo kita coba dulu. Nggak apa-apa hasilnya, yang penting kita udah mencoba. Setidaknya kita sudah memanfaatkan peluang dan jadi kita udah memanfaatkan peluang dan kesempatan apa yang ada di depan mata. Jadi kalau misal sahabat perikanan di sini, kita tuh punya loh kesempatan yang sama, kita punya waktu yang sama 24 jam. Cuma bagaimana kita memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Untuk kompetisi ini gitu, untuk kegiatan seperti ini, informasi bisa diakses dimanapun. Jadi silahkan dari sahabat perikanan kalau mau mengikuti kegiatan seperti ini, silahkan cari di media sosial. Ayo kita manfaatkan media sosial itu secara bijak, bisa mencari informasi-informasi lomba yang itu bisa membantu kita untuk upgrade diri, untuk memperbaiki diri, untuk bisa menaikkan value diri. Dan dari kegiatan seperti ini juga tidak menutup kemungkinan kita untuk bisa kolaborasi dengan fakultas lain. Jadi dengan adanya kolaborasi ini nantinya melatih komunikasi kita, melatih untuk jiwa sosialisasi kita bagaimana, dan dari kolaborasi ini membentuk sebuah ide yang brilian. Jadi Aquasits ini hadir karena kita bersama-sama gitu, karena sebuah upaya bersama, dan Aquasits ini hadir dari persamaan persepsi banyak orang. Jadi bukan hanya satu orang tapi kepala banyak orang, nantinya menghasilkan inovasi yang luar biasa. Jadi untuk pesannya ke sahabat perikanan gitu, ayo jangan ragu, kita coba dulu, manfaatkan kesempatan itu, jangan takut duluan. Biasanya kan gini Mas, saya takut duluan nih. Nah ayo hilangkan persepsi itu, kita coba dulu. Yang penting kita coba dulu, setidaknya kita punya hasil 2, berhasil atau
gagal. Kalau kamu nggak nyoba ya udah gagal gitu, gagal selamanya kalau nggak kamu gak bakal nyoba gitu. Jadi ayo coba dulu, manfaatkan kesempatan yang ada, dan ayo gali informasi dimanapun, karena sekarang sudah memasuki era ini ya, udah era media sosial Iya, gitu. Jadi akses digital bisa global. dibuka dimanapun. Jadi silahkan dari sahabat perikanan bisa membuka informasi tersebut di Instagram ataupun di websitenya. Wah, luar biasa sekali nih sahabat perikanan, bagaimana dari awal tadi kita telah mendengarkan kisah inspiratif dari Kak Noval, Kak Sinta membentuk Aquasit ini, kemudian mengikuti kompetisi ini, membagi waktu dengan baik, sehingga tadi juga telah diberikan motivasi kiat-kiat suksesnya. Tapi tidak terasa Kak Noval, Kak Sinta, pada kesempatan kali kita sudah sampai ke penghujung podcast kita pada kali ini. Terima kasih kepada Kak Noval dan Kak Sinta mau untuk bermain, untuk berbagi kisah-kisah inspiratif yang sangat luar biasa sekali. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat perikanan yang telah menyaksikan podcast ini dari awal hingga akhir. Kemudian kalau sobat perikanan tertarik maupun menyukai podcast kali ini, bisa tekan tombol like, dan jangan lupa untuk subscribe Media Perikanan dan bisa dinyalakan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Media Perikanan. Sekian dari saya, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.